Nampaknya Pak Jokowi semakin dekat dengan kehancuran. Tidak hanya kritikan-kritikan pedas dari para netizen. Baru-baru ini ada seorang ustaz. Isi ceramahnya itu seolah-olah ditujukan untuk Pak Jokowi dan kroni-kroninya, yang salah satu isi ceramahnya adalah bermunculannya para pemimpin-pemimpin yang solim, dan Rasulullah mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin yang solim yang menyengsarakan rakyat bukan bagian dari umatku. Sangat mengerikan. Untuk itu langsung saja kita simak seperti apa videonya. Nanti kata Rasulullah di akhir zaman akan bermunculan pemimpin-pemimpin yang sudah berbohong kepada rakyatnya, zalim kepada rakyatnya, dan ada rakyat yang membela pemimpin macam itu, berpihak kepada pemimpin macam itu. Siapapun mereka yang seperti itu, kata Rasulullah, falaisa minni, dia bukan dari aku. Walastu minhu, aku ini tidak akui kalau aku adalah nabi untuknya. Dia bukan umatku, aku bukan nabinya. Wala ya'ti ilayyal hud yaumal qiyamah, dia tidak berhak untuk mendapatkan air minum dari telagaku pada hari kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Aduh, kau yang mulai, kau yang mengingkari. Kasih tahu bang, kasih tahu. Kau yang berjanji, kau yang mendustai. Aduh, luar biasa bro ya. Baru kali ini saya melihat presiden menasihati presiden ya kan. Kemarin katanya mau berkantor di IKN, 17-an pun nanti di IKN. Tapi sekarang kenapa ibu kota ini katanya tidak mau memaksakannya kalau memang belum bisa dipaksakan. Aduh. Kenapa Pak? Apa karena IKN ini bukan program prioritas Prabowo? Apakah udah ada angin-angin ya kan, hembusan angin bahwasanya IKN ini akan mangkrak? Karena nggak ada investor yang datang ke sana kan. Siapa pula investor yang mau ke sana ya kan? Nah, seandainya pun nanti investor datang ke sana, gimana mau bergerak usaha orang itu? Ya kan? IKN itu nggak sebanyak ya kan? Nggak sebanyak manusia seperti di Jakarta. Dia buka perusahaan ini langsung banyak yang membeli ya kan. Lalu di IKN ya ditaruhnya nanti sana perusahaan skincare. Ditaruhnya nanti sana PDAM ya kan. Mau pakai siapa? Mau mengandalkan ASN yang mau dipindahkan ke sana karena mau 17-an. Gak cukup bray. Mereka investasi nanti triliunan, penghasilan per bulan ya kan, cuman beberapa ribu orangnya nanti yang nggak dientarkan ke sana ya kan. Nah, kecuali kepadatan penduduk seperti Jakarta ya kan, mereka tertarik investasi di sana. Tapi kalau IKN tidak tahu lah aku ya, apalagi sekarang itu bukan program prioritas presiden terpilih. Apakah IKN ini Hambalang jilid 2 ya kan? Gak tahu, kita tunggu aja beraya. Tapi kata beliau, mereka tidak mau memaksakan sesuatu yang memang belum bisa dipaksakan. Kalau nanti 17-an nggak jadi di sana bre, luar biasa loh bre. Tapi kalau jadi nanti 17-an di sana, mungkin bisa jadi itu aura-aura positif terhadap dia karena mau meninggalkan kursi kepresidenan ya kan di bulan Oktober nanti ya kan? Tapi kita lihat aja bre ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam perubahan. Kabar menggemparkan. Ketua Otorita IKN dan wakilnya mengundurkan diri. Ada apa? Kalau kita orang Buddha nilainya pasti ada apa-apanya. Iya dong. Bagaimana mungkin seseorang mau melepaskan kedudukan yang profitnya pasti besar. Lahan basah, ya nggak? Tapi tiba-tiba mengundurkan diri. Ya, kita nggak perlu berdalam-dalam menduga dan mengira-ngira. Yang jelas, proyek IKN itu proyek amburadul. Proyek menyengsarakan rakyat. Ya, semoga dibatalin semua rencananya, gitu aja kita mah. Kan udah ada undang-undangnya yang buat bajingan semua, gitu ya. Tanpa mempedulikan perasaan rakyat. Ya, gini aja kan, rakyat masih susah, dia mau bikin istana. Apa nggak sinting namanya kalau gitu? Rakyat masih susah. Pendapatan per kapita kita aja masih mungkin 5.000 lah, 5.000 US dollar per tahun.
Aduh, angka kemiskinan masih tinggi. Pengangguran masih banyak. Aduh. Malah dia mau bangun istana. Ini kan gimana cara berpikirnya ya? Mereka itu ya. Benar-benar sinting kalau menurut saya ya. Otaknya itu nggak jalan, ya nggak? Yang jalan cuma ambisinya aja, ya. Sehingga akhirnya menuntut mereka untuk berlaku zalim. Akhirnya hak-hak rakyat dikurangi sama mereka. Kan begitu logikanya, ya nggak? Udah, mudah-mudahan dibatalin semua sama Allah. Dah, begitu aja lah. Biar mereka pada sadar bahwa mensejahterakan rakyat jauh lebih penting ketimbang membangun istana. Betul nggak teman-teman? Oke. Betul. Salam perubahan. Pak Jokowi ingin IKN itu Bang kita Rocky rayakan 17 Agustus datang itu. Sementara air aja belum ada di situ. Padahal Pak Jokowi bilang IKN itu akan memakan akan pakai air tanah, bukan air dari tempat lain tuh. Circular economy disebutkan begitu. Ternyata waktu digali ketemunya batu bara. Ya jelas saja karena nggak ada riset awal. Mau ditembus batu itu gas di permukaan. Tapi ini sudah keburu berlangsung dan akan malu misalnya Presiden Jokowi kalau tidak dijadikan model kesuksesan pembangunan Indonesia. Nah, bagian itu yang saya kritik. Kenapa mesti ada ambisi Presiden untuk memamerkan sukses di bidang ibu kota negara? Dipamerkan pada siapa? Pada bangsa Indonesia. Orang Indonesia, bangsa kita nggak peduli dengan IKN. Kenapa? Tadi 327 triliun judi online itu yang jadi pikiran bangsa ini selama 2023. 300 triliun habis buat judi online tuh. Jokowi, pendukungmu yang AQ58, tahu nggak AQ58 itu orang-orang gila, ya kan? Kalau AQ58 itu orang-orang gila. Kenapa aku bilang orang gila? Pendukung lu Jokowi, AQ58 di mana-mana itu orang gila. Barbar nih, Pasti aja orang hutan AQ-nya 78. Kalau AQ di bawah 78 tuh AQ orang gila. Tahu nggak? Mereka kalian teriak-teriak nih. Kapan gue pakai baju oranye? Kapan pakai baju oranye? Ah! Makanya pun jadi pendukung itu yang cerdas. Biar dia dibodoh-bodohin. Ya kan? Tapi memang dipiara nih sama Jokowi ini. Ya kan? Dengar ini. Kita nih masyarakat Indonesia ini yang menggaji Jokowi, paham? Yang menggaji anggota DPR, menggaji apa? Dilindungin sama undang-undang untuk mengkritik. Tahu kritik enggak? Makanya aku 58 itu mana ngerti, mana kritik, mana menghujat. Mereka kan bodoh-bodoh ini pendukungnya Jokowi ini. Mana kritik, mana menghujat, mana paham. Yang gue lakukan selama ini adalah kritik. Ngerti kritik enggak? Kritik enggak? Sabar, Ngerti, sabar. Goblok, bungu. Kalau aku menghujat tuh maki-maki Jokowi. Saya itu bukan maki-maki. Namanya itu gue itu kritik. Apa yang dilakukan sama Jokowi. Koplak. Salam waras. Yap, begitulah kaum 58% atau kaum bansos. Setiap kritikan-kritikan dari para netizen atau rakyat Indonesia yang menganggap program-program ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia atau berpotensi untuk merugikan rakyat ini atau bangsa ini, kemudian mengkritisi Pak D. Jokowi atau si pembuat kebijakan ini, maka kaum bansos atau kaum 58% ini menganggap bahwa orang yang mengkritisi ini adalah pembenci pemerintah. Padahal apa yang dilakukan oleh netizen ini yang mengkritisi adalah kebaikan bersama, kebaikan bangsa sendiri, bagaimana agar pemerintah tidak semena-mena untuk melakukan sebuah kebijakan yang seenak jidat, yang hanya menguntungkan dirinya dan kroni-kroninya. Saya kira susah memang menyadarkan para kaum 58% ini. Mungkin baiknya mereka dimusnahkan saja agar tidak ada lagi parasit di negeri ini, karena dalang dari kehancuran negeri ini itu berasal dari mereka, karena mereka lah yang memilih para pemimpin-pemimpin yang tidak becus untuk bagaimana agar membuat negara ini menjadi negara yang baik. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton.
Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.